Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Yang di sana ya, tapi sudah bisa melihat saya. Saya selalu kopi pahit mas, karena aku sudah manis. Bapak Ibu yang tercinta, temannya yang ada di sebelah saya nih, Bapak narasumber dari BI, dari Fakultas 4. Dan ini saya kehilangan ini apa nih, ke perkebunan sebenarnya Pak ya, tapi yang intens ke situ. Oke, sebelum saya mulai, perkenalkan saya dulu untuk Anda semuanya. Saya Ibu Ade Siti Muksoda, saya mengampu DPD GPI Jawa Tengah dan juga Wakil Ketua GPI DPP di Jakarta. Saya sebagai Wakil Ketua Umum keempat khususnya untuk UKM dan Koperasi dan Hortikultura. Kemudian di sini produk-produk GPI itu banyak sekali kita ekspor dan kita ada di Semarang sebagai base camp dan ini menapaki tahun ke-5 untuk posisi saya di sini dan juga periode berikutnya nanti di DPP. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, saya, halo Mbak Titi, senang ketemu dengan Anda. Saya membawa Bolo dari UNES dan dari wakil saya di bidang UKM, Bu Lilis dan Pak Bayu. Karena Bu Lilis, Mbak Bayu. Ya, Oke. sama Pak Bayu. Ini terima kasih Pak Bayu, Bu Lilis. Jadi ini nanti yang akan mengawal Anda semuanya di bidang kopi dan sebagainya. Mas siapa Mas? Mas Ilham, enggak jenengan. Mas Agus Ilham ya. Kita bicara soal kopi. Kopi ini sudah mendunia dan pertama kali dibawa oleh Belanda. Bibitnya itu dari Belanda. Dibawa ke sini dan kemudian menjadi satu trending topik dan trending untuk lifestyle. Amerika menjadi pasar terbesar di kita, tetapi kopi terbesar adalah dari Brasil. Bukan, produk kopi itu, penghasil kopi Brasil memang terbesar semua setelah kedelai, kemudian kopi, dan kemudian produk-produk jagung, ketela pohon. Jadi luasannya sangat luar biasa. Kita ke Brasil Pak, itu waduh tak iso diomongin. Jadi Brasil ini menjadi produsen terbesar seluruh dunia. Kemudian Kolombia, dan ketiga adalah sekarang Pak kita disalib oleh Vietnam. Edan banget kita lihat ya. Yang keempat baru Indonesia. Indonesia kita sekitar 431 juta ton untuk produk kopi ya. Bukan untuk seluruh Indonesia. Dan kita walaupun kecil, kita telusuri Pak, kenapa Vietnam menyalip ke kita? Ternyata kopinya itu dari kita. Jadi ini ada salah sedikit manajemen soal itu. Nah, yang akan kita bicarakan di sini tentunya adalah dari sisi ekonomi, terutama dari sisi ekspor. Ekspor kita itu kopi tahun ini kita meningkat sekitar 12%. Dan ini kabar bagus juga bahwa di 12% itu kemarin Pak 22 akhir, dan ini sudah mendapat laporan per Maret kemarin kita sudah naik menjadi sekitar 14 atau 15%. Meskipun tidak signifikan, tetapi kopi ini terus melonjak. Dan yang kita harus rawat itu adalah tentang treatment kopi. Saya lihat di sini yang kedepannya kalau misalkan kopi-kopi ini atau pioneer ini di Batang ini bisa dikembangkan, kita harus menengok. Saya hanya akan memberi sedikit ilustrasi. Kegiatan seperti ini ada di Italia. Yang sudah terbiasa itu ada di Swedia. Tetapi karena di Swedia itu kan bagus ya, kita juga bagus. Tetapi saya mengharap khususnya ini kepada BI atau kepada dia yang biasa merojokin soal dana ya, atau nanti kita bicara dana lagi. Penyelenggaraan event seperti ini itu bagus banget. Kedepan saya nanti bicara dengan Mas Irfan dan tim untuk bisa kita jadikan sebagai agenda rutin. Kita
not only buyer lokal, saya akan mencoba datangkan buyer dari internasional. Tepuk tangan dong. Oke. Kabar baik ya. Nanti saya lihat dulu kan barometernya saya ke Mas Irfan. Saya yakin Mas Irfan itu sudah mulai talenta ya, dengan tim saya lihat sudah profesional. Hanya kita perlu dukungan dari pemerintah atau infrastruktur setempat. Yang ini kita lihat bahwa yang namanya petik kopi tadi, kalau saya lihat aku tidak pinter-pinter amat, tapi seperti yang saya lihat di kopi-kopi yang kualitas internasional tidak sembarangan Mas. Jadi iya, jadi lahan kopi seperti ini tidak boleh didatengin banyak orang. Jadi kopi ini sifatnya kemayu, Pak. Jadi dia yang benar itu kalau kita sedikit ke Wamena itu kopinya luar biasa bagus, enak, rasanya juga bagus lah, istilahnya SOP-nya itu udah bagus. Itu kalau petik dia pakai tulup, tidak di itu, jadi dia tumbuh dan bawahnya itu nggak ada pupuk-pupuk yang seperti itu nggak ada. Itu kita di tanah air, tapi kalau di luar negeri juga lebih strict. Jadi kayaknya kopi ini tumbuh sendiri, dirawat sendiri, tapi enggak. Dia ada pakai rawatan, dan ini yang harus kita contoh. Sistem yang bicara soal itu. Sistem ini tidak harus tidak hanya di sistem sekitar proses dan sebagainya, tapi mulai dari hulunya, mulai dari on farm-nya kayak apa. Jadi harus kita mulai dari situ. Dan layout dan sebagainya untuk sebuah industri kopi itu juga harus ditata. Makanya tadi saya bilang ke pariwisata bahwa semua pariwisata di Indonesia itu latah, istilahnya motivo foto. Padahal tidak bisa seperti itu. Pariwisata kita ke edukasi seperti ini, kita harus tata juga, termasuk tempat bagaimana kita bisa processing kopi ini secara edukasi. Ya. Itu mengenai pariwisatanya. Sekarang kita kenal dulu tentang pembiayaannya dan sebagainya untuk itu. Kopi ini yang sudah berjalan di luar negeri melalui koperasi. Jadi di sana kita juga diedukasi juga bagaimana memanage kopi ini dengan baik, karena kita menyangkut orang-orang produsen, orang-orang yang bicara soal produk.